Shalom, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tema renungan kita hari ini yaitu relasi orang tua dan anak, komunikasi yang membangun. Komunikasi adalah jembatan utama untuk sebuah relasi atau hubungan. Tentu hal ini kita menyadari bagaimana relasi dan hubungan antara orang tua dan juga anak. Relasi orang tua kepada anak merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Bagaimana hubungan ini terbentuk yang ditetapkan Allah untuk kita dapat menyatakan kasih satu dengan yang lain. Untuk orang tua dapat membimbing daripada anak-anaknya. Untuk orang tua memiliki tanggung jawab memperkenalkan iman, yaitu percaya kepada Tuhan kepada anak-anaknya. Hal ini akan menjadi sebuah hal yang baik dan efektif ketika sebuah relasi itu dekat dan saling membangun. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh komunikasi. Bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak? Bagaimana komunikasi anak kepada orang tua? Tentu di dalam bagian ini saya ingin mengulas bagaimana kita sebagai orang tua. Yang berlandaskan dalam kitab Efesus pasal 6 ayat keempat menjadi sebuah ingatan bagaimana untuk menjalin komunikasi yang membangun, salah satunya yaitu menjaga hati anak-anak kita. Bagaimana dominasi orang tua seringkali menjadi sebuah penghalang komunikasi yang baik dalam interaksi antara orang tua dan juga anak. Ketika kita bicara tentang komunikasi, ini bicara tentang sebuah hubungan emosional satu dengan yang lain antara orang tua dan juga dengan anak. Komunikasi di sini bukan hanya soal berbicara, tetapi bagaimana kita dapat mendengar dengan hati. Sebagai seorang yang Tuhan boleh anugerahkan menjadi orang tua, kita diberikan satu ingatan untuk kita dapat memiliki hati yang mau mendengar. Agar komunikasi efektif, bagaimana kita juga memberikan ruang untuk anak-anak kita berbicara. Bagaimana kita memberikan afirmasi, kekuatan positif untuk mereka bisa tumbuh kembang sebagaimana yang Tuhan inginkan. Untuk kita memberi nasihat, bagaimana mereka supaya benar hidup di jalan yang Tuhan sudah tentukan. Nah, hal ini bicara tentang bagaimana komunikasi yang membangun. Komunikasi yang membangun tentu berlandaskan firman Tuhan, yaitu komunikasi yang penuh dengan kasih. Ketika kita melakukan sebuah relasi atau sebuah hubungan, kita punya dasar yang sama, yaitu kasih di dalam Kristus. Kitab Efesus di dalam pembacaan kita yang pertama tadi, Efesus 6 ayat 4, menjadi sebuah ingatan bagaimana ketika seseorang tidak memiliki kasih sehingga terjadi komunikasi yang tidak baik, membangkitkan emosional anak, membangkitkan rasa amarah, ketidaksukaan. Ini menjadi sebuah hal yang negatif tentunya. Nah, sehingga hari ini kita diingatkan untuk bagaimana kita sebagai orang tua untuk benar-benar memiliki hati dan juga memiliki kepekaan untuk boleh memiliki komunikasi dengan anak-anak kita. Untuk kita bisa merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, untuk kita boleh belajar bahwa anak-anak merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Mereka juga memiliki hak sama untuk bisa berkomunikasi. Mari kita sebagai orang tua memohon hikmat kepada Tuhan untuk kita bisa membangun sebuah jembatan yang baik, yaitu komunikasi yang baik penuh dengan kasih. Sehingga rasa aman, rasa nyaman, rasa percaya diri yang anak-anak miliki juga dapat menumbuhkan tumbuh kembang mereka
bukan hanya sekedar fisik, tetapi mereka juga boleh tumbuh kembang akan pengenalan akan Tuhan. Kiranya kita sebagai orang tua senantiasa boleh mengingat bagaimana kita harus menjaga komunikasi yang membangun di dalam interaksi kita dengan anak-anak kita. Kiranya Tuhan boleh menolong dan